Anak-anak, kita akan belajar lagi tentang menentukan pokok pikiran dalam suatu teks bacaan atau dalam suatu paragraf. Siapkan buku-buku kalian dan kita akan belajar bersama-sama berlatih menentukan pokok pikiran dalam suatu paragraf. Bagaimana langkah untuk menentukan pokok pikiran? Bacalah paragraf tersebut dari awal sampai akhir dengan saksama. Cermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Tentukan pokok pikiran. Pokok pikiran bisa terdapat di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat. Tandailah pokok pikiran yang sudah kamu temukan itu dengan cara digarisbawahi atau di stabilo. Kemudian, tandai kalimat penting dalam paragraf tersebut. Lanjutkan dengan latihan soal bersama-sama. Mari kita membaca teks bacaan ini. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Situs internet ini misalnya saja Fiverr Video. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja menjadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja, sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari matematika sampai bahasa Indonesia. Siapa di antara kalian yang sudah menemukan pokok pikiran? Coba kalian cari dulu mana kalimat utamanya atau kalimat pokoknya, karena pokok pikiran berada di dalam kalimat utama. Ada yang sudah menemukan? Baik, pokok pikirannya adalah kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara online. Mengapa demikian anak-anak? Coba perhatikan dalam teks tersebut. Kalimat-kalimat lain dalam paragraf ini hanya menjelaskan bagaimana kegiatan belajar mengajar secara online. Ternyata kalian sudah mulai dapat menemukan ide pokok. Sekarang kita lanjutkan. Mari kita baca teks ini. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah menjadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu. Padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Bagaimana dengan teks bacaan yang kedua ini? Sudah menemukan pokok pikirannya anak-anak? Ada di mana anak-anak? Ya, betul sekali. Pokok pikirannya adalah banjir di Jakarta disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Mengapa begitu ya? Coba kalian cermati. Kalimat-kalimat lain yang mendahului itu hanya sebagai kalimat penjelas untuk mendukung, untuk menjelas kalimat utama. Kalimat utamanya adalah, tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Sekarang kita akan melanjutkan. Mari kita baca. Membersihkan rumah sudah menjadi kewajiban bagi setiap keluarga. Dengan bersihnya rumah dan lingkungan tentunya membuat semua penghuni merasa nyaman dan tentram. Hal tersebut harus diterapkan karena apabila rutin membersihkan rumah, tentu akan terhindar dari berbagai penyakit. Tidak perlu setiap hari membersihkan rumah, tetapi cukup 2 kali saja dalam seminggu. Itulah pentingnya jika selalu membersihkan rumah. Coba kalian cermati. Mana kata yang ada pengulangan? Betul, membersihkan rumah. Membersihkan rumah diulang sebanyak berapa kali anak-anak? Beberapa kali ya, membersihkan rumah. Setidaknya ada 4 kali ya, kalau Ibu perhatikan ya. Oh malah lebih ya, 5 kali. Bahkan di awal dan di akhir diulang lagi. Maka pokok pikirannya adalah
pentingnya membersihkan rumah. Kalau kalian mengingat kembali pelajaran yang kemarin, berarti ini termasuk jenis paragraf yang mana? Jenis paragraf campuran, karena kalimat utamanya di awal tulisan dan diulang lagi di tengah tulisan. Bahkan di sini di akhir kalimat, akhir tulisan juga ada. Jadi ini termasuk paragraf campuran. Anak-anak, kalian menentukan pokok pikiran dalam suatu teks bacaan. Sekarang Ibu berikan salah satu teks bacaan ini untuk kalian melatih diri. Coba bacalah teks bacaan ini dengan seksama. Tentukan pokok pikiran teks bacaan tersebut. Ibu percaya kalian sudah mulai terampil untuk menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak. Tetap jaga diri, disiplin pada protokol kesehatan, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat belajar.